Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kembali pada hari ini kita dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Boleh bersama-sama mengikuti ibadah meskipun kita terpisah tempat, tetapi hati kita tetap bersatu dalam Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pujian kita, satu ayat yang akan saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, saat-saat seperti ini kita diharuskan untuk belajar menjadi tenang supaya kita semua bisa berdoa. Karena berdoa itu harus disertai dengan rasa berserah kepada Tuhan. Dan rasa berserah, rasa penyerahan itu kepada Tuhan hanya bisa ada karena kita tenang. Jikalau kita tenang. Dan pujian pertama kita pada hari ini menyatakan bahwa kuasa Tuhanlah yang mengalir dalam kehidupan kita, mampu menjadikan kita tenang. Dialah yang maha tahu, Dialah yang maha mengerti segala seruan hati kita. Dia yang memampukan kita untuk melewati segala lembah kelam. Oh haleluya Yesus.
dalam setiap badai apapun yang kami hadapi, Engkau selalu ada. Engkau yang menuntun kami, menolong kami, menjadikan kami tenang, sehingga kami boleh berdoa, berbicara secara pribadi kepadamu Tuhan. Kapanpun, dimanapun, Engkau selalu siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Engkau beri. Kami masih boleh untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan lewat segala puji-pujian kami ini, nama-Mu saja dipermuliakan. Engkau boleh disenangkan, dan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum baunya di hadapan. Layakan kami Tuhan, sucikan, kuduskan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, sampai perkataan Tuhan dinyatakan. Tuhan tolong pimpin, fokuskan setiap pikiran kami anak-anak-Mu. Hati kami Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari saudara kita semua yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bagi nama Tuhan. Semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita bersatu, memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan semangat kita, karena Dialah yang layak menerima kemuliaan. Amin. Saatnya kau bertemu
selalu baik dan kasih-Nya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari menjadi harinya Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh selalu menemui Tuhan di segala hari. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oh haleluya, kita punya Roh Kudus yang selalu menjadi penolong kita, menghibur kita di setiap waktu. Dan biarlah kehadirannya selalu kita rindukan. Mari kita lebih dekat lagi menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya. Mungkin pada pagi hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu dalam hati saudara. Dengarkanlah itu. Percayalah bahwa Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur. Penuntunku
mau menikmati setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segalanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bahkan ketika kami lemah, justru kami menjadi kuat. Terima kasih karena kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan kepada kami. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya, berisikan hikmat yang daripada Roh-Mu, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sangat kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik dan kebaikan Tuhan kita rasakan di dalam kehidupan ini, dan kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita kembali dapat bersekutu di dalam ibadah, dan kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dan kehadirannya tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan namanya, mendengar kebenarannya, maka di situ Roh Kudus akan hadir untuk menolong kita semua sehingga kita hidup boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat yakin bahwa hanya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita akan dibangun, dibentuk, diproses sehingga menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita selalu ada waktu untuk mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik saudara sekalian, pada hari ini saya akan ajak kita semua membaca firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat 11. Kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, saudara sekalian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ayat-ayat yang tadi kita baca di atas dikatakan hidup orang Kristen. Orang Kristen adalah kita semua. Karena kita sudah percaya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa orang Kristen bukan hanya kita cukup percaya,
tetapi jadilah orang Kristen yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang waktu diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, dengan kehidupan, hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang menjadi cadangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih punya cadangan berarti kita belum betul-betul yakin menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang sudah dikasihi dan seharusnya lah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menaruh harapan kita hanya kepada Dia saja. Jangan kepada yang lain. Kalau kita masih menaruh harap pada yang lain, itu namanya bimbang. Firman Allah mengatakan bahwa orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan apa-apa, mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan, penyertaan Tuhan, beri kita akan sepenuh hati menyerahkan segenap hidup kita ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dari bacaan ayat firman Tuhan tadi, 3 hal kita akan pelajari pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh hanya berharap kepada Dia saja, harus berdoa. Tidak ada yang lain. Untuk menghadapi kehidupan ini kita harus sertai langkah demi langkah perjalanan kita. Jangan lupa berdoa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tadi mengatakan bahwa supaya kita menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Doa itu penting bagi kita sekaliannya. Mendengar tentang doa, bicara tentang doa itu gampang, tetapi praktek untuk melakukan doa itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Kenapa demikian? Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan hidup ini, ada satu kekuatan besar yang ingin menggagalkan segala langkah perjalanan iman kita kepada Tuhan, yaitu kuasa dosa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita berdoa, bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang pertama kita harus menguasai diri. Karena begitu banyak pengaruh-pengaruh yang datang, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, saudara-saudara, perlu penguasaan diri. Sehingga kita bisa berdoa fokus hanya kepada Tuhan. Tanpa kita bisa menguasai diri, saudara, kita akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan demikian, saudara. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa mengasihi semua orang, tidak terkecuali, baik yang kaya, yang miskin, yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin menyenangkan kita, supaya kita mengasihi mereka. Dimulai dari dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang selalu berharap kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, melangkah sesuai dengan kehendaknya, supaya kita bisa mengasihi semua orang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sedang terjadi sekarang, saudara, kekuatan doa itu penting buat kita semua. Kita berdoa, kita ada kekuatan menjalani hidup ini. Tanpa kita berdoa, kita akan lemah. Kita bisa jatuh, mudah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri kita, tetap tenang, menghadapi segala sesuatu tetap tenang, supaya kita dapat berdoa. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian, bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan dalam segala kondisi hidup kita, kita tetap berdoa. Haleluya. Ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau kita sudah menguasai diri, saudara-saudara sekalian, kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan dibuat berhasil menjadi giat di dalam Dia. Luar biasa, saudara. Diawali dengan penguasaan diri, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, saudara-saudara. Kita akan dibuat menjadi semakin giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Orang yang mengenal Yesus Kristus, orang yang semakin mengenal siapa Yesus, saudara-saudara, kita tidak akan mudah meninggalkan Dia. Apapun yang sedang kita jalani, kita akan terus berharap, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengenal Dia. Dia begitu mengasihi kita. Dia mengajar untuk kita berdoa. Apa saja yang kita minta, Dia berjanji akan mengabulkan dan akan memberikan. Dan tentunya doa yang sesuai dan kehendak-Nya. Doa itu penting bagi setiap kita yang kita sudah menyandang predikat sebagai orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala situasi kehidupan kita. Tetap berdoa. Yang kedua, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-8 katakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua adalah orang Kristen, kita semua yang selalu percaya dan menaruh harap kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan sudah seharusnya dan harus memang demikian, karena itu ciri daripada orang-orang percaya kepada Kristus, yaitu di dalam hidup kita ada kasih. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita terima dengan cuma-cuma. Dan kita juga harus bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Kita bisa mengasihi bahkan orang yang membenci kepada kita, bahkan orang yang mungkin mau berbuat jahat dalam kehidupan kita. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itu suatu ajaran yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah peristiwa Habel dan Kain. Di dalam dunia ini ada 4 orang. Diawali dengan iri hati yang ada di dalam diri Kain, saudara. Alkitab mengatakan demikian, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kain tidak bisa menguasai dirinya. Kain tidak bisa mengendalikan emosinya. Kain tidak bisa lagi untuk merasakan persekutuan dengan Tuhan karena iri yang ada di dalam diri Kain. Alkitab sudah mengatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu dan tentunya di pintu hati Kain, saudara. Ia sangat menggoda, engkau harus berkuasa atasnya. Dan terbukti bahwa tanpa kekuatan, kuasa daripada Tuhan, manusia tidak akan bisa berkuasa atas segala kekuatan jahat, kuasa iblis. Itu sebabnya kita perlu berdoa kepada Tuhan, kita perlu menyerahkan segenap masalah persoalan kepada Tuhan supaya kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa berbuat baik. Karena si Kain tidak bisa menguasai emosinya, karena Kain tidak bisa lagi ada pikiran-pikiran yang baik, tidak bisa berbuat baik, dan cerita firman Tuhan mengatakan akhirnya Kain membunuh adiknya, Habil dibunuh. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan ada Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan selalu mengoreksi dalam kehidupan kita, menolong dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus memampukan kita sehingga mungkin kalau kita ada rasa dendam, iri, dengki dan lain sebagainya, Roh Kudus akan mengoperasi itu semuanya sehingga kita mampu berbuat baik, menguasai diri, menjadi tenang, bisa berdoa kepada Tuhan. Hasilnya bukan seperti Kain membunuh adiknya Habel, tetapi hasilnya waktu kita bisa menguasai diri karena Roh Kudus tolong kita bisa berpikir baik, melakukan hal yang baik, dan hasilnya yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Roma pasal 6 ayat 14, saudara-saudara. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Karena kita dibawa kasih karunia, sehingga kita mungkin bisa menguasai, mengendalikan hati kita, hidup kita, menghadapi segala sesuatu bisa dalam keadaan tenang, sehingga kita bisa berdoa. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 yang ke-8 mengatakan demikian saudara. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita punya dosa, tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau ada orang yang mungkin berbuat kesalahan, biar kita juga akan seperti dia, mengampuni, tidak memperhitungkan bahwa orang itu berbuat dosa, menyakiti kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian seharusnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, biar kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dipanggil menjadi miliknya. Kita sudah menyandang predikat sebagai orang Kristen. Jangan sampai orang lain di luar sana bilang, orang Kristen kok kayak begitu, dengan nada miring. Tetapi biar orang lain akan melihat kita, ini dia orang Kristen, hidupnya menjadi berkat. Orang Kristen hidup penuh dengan doa. Orang Kristen hidup penuh dengan kasih. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa ayatnya yang ke-11 tadi yang sudah kita baca, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dari pagi bangun sampai malam sebelum tidur, banyak bicara, banyak kata-kata yang kita keluarkan. Apakah yang kita keluarkan, yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang mempermuliakan nama Allah? Ataukah sebaliknya justru kata-kata itu menyakiti orang lain? Saudara-saudara sekalian, yang ketiga saya catat di sini bahwa firman Tuhan tersampaikan kepada dunia melalui orang percaya. Firman Tuhan harus tersampaikan kepada dunia melalui kita, orang Kristen. Melalui kita yang sudah percaya, yang sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan pakai kita semuanya. Tuhan tidak akan pandang kita punya pendidikan tinggi atau tidak, kita dari suku apa dan lain sebagainya, tidak. Dia akan pakai setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada dunia. Sampai dunia melihat, sampai dunia percaya, setiap lutut bertelut menyembah Dia. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
diawali dengan orang percaya, rela menjadi berkat dalam hidupnya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, biar kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui hidup kita, saudara, kita sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa, sekarang kita masih hidup. Hidup kita untuk Dia. Apa kita lakukan untuk hormat kemuliaan namanya? Dia akan memakai kita semua agar firman-Nya tersampaikan kepada seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan katakan Dia akan menyertai kita. Sampai kesudahan segala sesuatu, kesudahan alam, Dia tetap setia. Dia adalah Allah yang siap untuk menolong dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah menjadi miliknya, menjadi orang Kristen. Tidak cukup Kristen saja, tapi orang yang sungguh-sungguh percaya, menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dia akan pakai kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai dunia melihat bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Jangan pernah ragukan kuasanya. Lakukanlah setiap firman dan Dia katakan. Yang Dia perintahkan untuk kita melakukan. Lakukan. Maka kita akan merasakan berkat-berkatnya, penyertaannya, pertolongannya akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini. Hidup orang Kristen, orang yang percaya dan sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus berdoa. Kita harus hidup di dalam kasih. Dan kita harus sadar bahwa firman Tuhan akan tersampaikan kepada dunia melalui kehidupan kita. Bersiaplah untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Biar kita akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit, kita doakan. Bukan ada lemah iman, kita doakan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan dengan doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia luar biasa. Dia setia. Dia menolong kita semuanya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih hari ini. Hari di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesan buat kami. Dan melalui pesan-pesan firman Tuhan, kami tahu bahwa kami sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan, biar kami akan selalu berdoa. Dan kami menyadari bahwa karena di luar sana, di dunia ini ada kuasa-kuasa yang tidak senang waktu kita dekat dengan Tuhan. Dan kita terus berdoa dan terus berdoa.
Dan pagi ini kami juga bisa mendengar pesan Tuhan. Bagaimana kami orang Kristen, orang percaya Tuhan harus hidup di dalam kasih. Kami menyadari bahwa melalui hidup kami berita firman Tuhan tersampaikan kepada dunia. Sampai isi dunia ini akan bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Dan lidah-lidah mereka akan mengaku bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami terbatas untuk mencerna kebenaran ini. Kami hamba-Mu terbatas menyampaikan ini kebenaran. Tapi Roh Kudus akan terus mengerjakan dalam setiap hati-hati kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengar berita firman Tuhan ini, sejauh mana berita firman Tuhan dapat didengar, biar firman Tuhan akan menjadi hidup dan akan mengerjakan hidup kami, sehingga kami akan menjadi lebih berharga, lebih indah, lebih mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus berdoa, saling mendoakan satu dan yang lain. Kondisi yang sedang terjadi ini biar kita terus bawa dalam doa. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Dan biar kita akan berpikir yang positif. Khotbah hari Minggu yang lalu, bahwa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang terjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Dia selalu baik. Selalu siap memberkati dalam kehidupan kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita dimanapun sudah berada mengikuti acara ibadah ini. Pada akhirnya mari saya akan undang saudara untuk berdiri bersama. Dimanapun saudara berada. Jika saudara mendengar berita ini di ruang tamu, dimanapun, sejenak kita akan angkat tangan, kita akan berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah diberkati. Terima kasih karena Engkau selalu bersedia menolong, menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Engkau selalu mengisi hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang dalam kondisi COVID sekarang sedang terjadi. Kami harus beribadah, berdoa di rumah masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu sebabnya dimanapun kami berada, Roh Kudus selalu menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita akan angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Bapa, sebagaimana Bapa Abraham memberkati, diberkati oleh Allah. Bapa Yakub, Bapa Ishak diberkati oleh Allah. Demikian kami semua sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biar kita yang sudah percaya terus tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan.
Izinkan Roh Kudus menolong kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.